Imam As-Saghlani, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar Asqalani yang punya Bulughul Maram menganggap, memasukkan, mengkategorikan hadis tadi hadis palsu. Hadis palsu yang berbunyi Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Coba hadis yang kedua yang berbunyi Khamsun tuftir shaimah, ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa, wa tanqudul wudu, dan membatalkan wudu. Yang pertama apa? Al-kadhib, berbohong, wal ghibah, ghibah, ngomong ketok balik elek, wan namimah, dan namimah, mengadu domba, wan nadhar bisyahwati, dan memandang dengan syahwat kepada lawan jenis, wal yaminul fajr, dan sumpah palsu. Ini Ibnu Jauzi mengkategorikan hadis tadi sudah masuk kategori hadis palsu. Jadi kalau kita mendengar hadis yang mengatakan 5 hal yang merusak puasa, berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu, maka hadis itu hadisnya lemah. Mungkin belum pasti kecil pernah mendengar kalau puasa boleh bohong dan ibadah puasanya. Nah, jangan-jangan dari sini sepertinya ungkapan itu, tapi sepertinya hadis palsu. Puasa kalau bohong gimana? Berkurang pahala puasa, tapi tidak pahala. Itu 2 contoh. Nanti kita akan lihat contoh yang lain. Setelah dijelaskan membahas tentang hadis palsu. Bagaimana kedudukan hadis palsu atau bagaimana nilainya? Hadis palsu adalah seburuk-buruk hadis dhaif, atau hadis palsu itu adalah hadis dhaif yang paling buruk, hadis lemah yang paling buruk. Bahkan sebagian ulama menganggap hadis palsu bukan bagian dari hadis dhaif, bukan bagian dari hadis lemah. Mudahnya begini. Kalau kita bertanya siapa yang menilai hadis ini, adalah para ulama pakar hadis. Nah, kemudian mudahnya itu begini. Para ulama itu ibarat kita menyeleksi barang yang kita produksi di pabrik. Yang lolos seleksi itu lolos, yang tidak lolos dianggap tidak lolos. Nah, dari bagian yang tidak lolos ini ada yang paling parah. Karena sering paling parahnya itu dianggap ini bukan produksi, bukan hasil produksi kita. Kita tidak pernah produksi barang itu. Ini palsu, ini bukan dari kita, bukan yang kita. Nah, hadis palsu itu termasuk hadis lemah, tapi dia yang paling buruk. Bahkan sebagian ulama menganggap tidak mau masukkan itu ke hadis palsu. Tapi apa? Hadis dhaif. Tapi hadis palsu itu di luar hadis dhaif. Begitu. Kemudian pertanyaannya, apa hukum meriwayatkannya? Bagaimana hukum meriwayatkannya? Hukumnya tidak boleh meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan kedudukannya. Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah tahu di sini hadis palsu, kemudian kita sengaja menyampaikan tanpa menjelaskan ini hadis palsu, tidak boleh. Karena nanti orang-orang akan menganggap itu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah melarang itu, maka mengatakan bahkan berkata di hadis yara annahu kadhbun fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan dari sebuah hadis dan dia menduga, dia sudah punya dugaan, sudah curiga, aneh ini hadis ini jangan-jangan bohong. Dia sudah punya dugaan begitu, tapi dia masih menyampaikan, maka dia termasuk salah satu dari 2 pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ditanya bagaimana atau apa hukum meriwayatkan hadis palsu, tidak boleh kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya sebagai wawasan ilmu baru kepada
diberi syarat dan diriwayatkan. Diberi syarat itu diberi hiasan. Saya meriwayatkan hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Rasulullah. Dia buat sendiri itu. Kemudian diriwayatkan, disampaikan ke muridnya. Nah, muridnya yang mendapat itu mengira itu memang bersumber dari Rasulullah. Padahal bukan. Lalu yang kedua, cara mereka yaitu mengambil perkataan orang-orang bijak, kuat-kuat terdahulu. Sebenarnya ada kuat itu, orang dahulu sudah ada kuat, ada kata-kata bijak. Nah, tapi sama orang yang kotor hatinya diberi hiasan, diberi syarat, kemudian disadarkan kepada Rasulullah, kemudian diriwayatkan atau disampaikan. Itu cara mereka memalsukan hadis. Kemudian bagaimana cara mengetahui hadis palsu dalam kitab ini? Ini tadi materi kita bisa ringkas dari kitab ini. Kitab namanya Taisirul Mustahil Hadis, punya Dr. Muhammad Al-Farhan. Ini kita belajar di banyak tempat, di Bangkok, di hampir banyak modal, termasuk di kampus itu di Saudi. Bagaimana cara mengetahui hadis palsu? Yang pertama, pengakuan pemalsu langsung. Jadi dia mengakui telah memalsukan hadis, seperti pengakuan Abu Ismah bin Abi Maryam. Dia telah memalsukan hadis tentang keutamaan masing-masing surah Al-Quran. Dia membuat itu palsu dan disadarkan kepada Ibnu Abbas. Alasannya kenapa dia mengatakan di zaman itu orang-orang sibuk kepada fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi dan meninggalkan Al-Quran. Dia mengatakan, aku ingin orang-orang kembali kepada Al-Quran. Dia kemudian membuat hadis palsu yang menyampaikan tentang keutamaan masing-masing surah Al-Quran untuk menyemangati orang-orang kembali tilawah, membaca tafsir, menghafal dan sebagainya. Ada yang mengaku langsung. Ada yang kedua, pengakuan tidak langsung. Bagaimana ini pengakuan tidak langsung? Pengakuan tidak langsung itu seperti seseorang sedang meriwayatkan hadis dari gurunya. Kemudian ditanya, kapan gurunya wafat? Nah, karena dia nggak jeli, dia menyebutkan tahun gurunya wafat itu kapan? Sebelum dia dilahirkan. Berarti dia tidak bertemu, tidak bersambung hadisnya. Kalau redaksi periwayatannya menggunakan redaksi Sami'tu, aku mendengar, atau haddatsani, atau menyampaikan kepadaku, itu berarti harusnya bersambung, bertemu. Tapi kalau umurnya tidak cocok, berarti dia sudah bohong. Yang ketiga, ada indikasi yang melekat pada perawi hadis itu. Jadi untuk mengetahui hadis palsu, ada tanda-tandanya yang melekat pada orangnya yang meriwayatkan hadis itu. Seperti perawinya orang Syiah dan hadisnya tentang keutamaan Ahlul Bait. Nah itu biasanya karena itu satu sesuai dengan tujuan mereka. Sudah bagian dari mereka orang Syiah sangat melakukan Ahlul Bait dan membuat hadis palsu. Atau yang ketiga, yang keempat, adanya indikasi yang terdapat pada hadisnya sendiri. Yang keempat itu ciri-cirinya terlihat di hadisnya, yaitu apa? Redaksinya jelek. Maksudnya bagi orang yang berbahasa Arab, ketika membaca itu dalam bahasa ini kok bahasa Arab ini, bahasa ini bukan perkataan Rasulullah, ini perkataan manusia biasa. Jadi begitu. Lalu kalau bagaimana kalau
man syakka fihi kafar. Barang siapa yang ragu terhadapnya, dia telah kafir atau keluar dari Islam. Aliyun khairul bashar man syakka fihi kafar. Nah ini hadis masuk. Atau alasan yang ketiga adalah untuk menjelek-jelekan Islam. Ini siapa pelakunya? Pelakunya kalau ini bukan orang Muslim yang asli, biasa sengaja dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, tapi niatnya buruk untuk memperburuk Islam dari dalam, kemudian belajar Islam, mendapatkan kesalahan, berburu, belajar ilmu, kemudian membuat hadis palsu, menyelewengkan sejarah dan sebagainya. Atau yang keempat alasannya agar dekat dengan penguasa. Nah, kalau dulu itu sudah ada orang-orang itu agar dekat dengan penguasa. Seperti kisah tentang Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam itu namanya Al-Mahdi. Ketika itu Al-Mahdi itu Amirul Mukminin sedang bermain-main peliharaannya, yaitu burung merpati. Ya, ada seorang yang datang, orang yang ingin mendapatkan pundi-pundi rupiah, datang memuji-muji Amirul Mukminin. Dia mengatakan la sadaqah illa fi naslin aw khufin aw hadirin aw janah. Tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, naik unta, naik kuda, atau lomba burung merpati. Nah, tambahan yang ketiga ini itu tambahan dari dia. Kalau yang ketiga pertama betul, tapi yang ketiga ini dia sengaja menambah namanya. Tapi orang dia itu pintar. Kemudian dia tahu ternyata karena hobiku adalah bermain burung merpati, aku menyebabkan orang memasukkan hadis. Akhirnya burungnya dibunuh, yang dibunuh burungnya dihadiskan, bukan orangnya. Yang kelima, demi sesuap nasi, demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi ada orang yang dia mengisahkan kisah-kisah palsu, membuat kisah-kisah palsu, kemudian disadarkan kepada sahabat atau kepada Rasulullah. Seperti kisah ini yang macamnya. Hadis ini saya akan tulisnya karena repot dan lebih keras. Jadi singkatnya begini. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mu'ad. Dia mengatakan Ja'far bin Muhammad At-Tayalisi menceritakan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in itu sholat di masjid bernama Masjid Rasulullah. Setelah sholat tiba-tiba berdiri antara mereka seorang ahli kisah. Nah, ahli kisah itu mengatakan telah menyampaikan kepada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in dari Abdul Razak bin Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas.
kisahnya dipanggillah orang yang memisahkan oleh Yahya bin Ma'in. Dipanggil, sini. Dikira mau dikasih hadiah atau dikasih uang. Kemudian dia katakan, aku Yahya bin Ma'in dan aku tidak pernah meriwayatkan kisah seperti ini, dan ini Imam Ahmad. Kira-kira apa kelasnya? Berkata, diterjemah. Aku tidak melihat Yahya bin Ma'in orang yang paling bodoh kecuali hari ini. Kenapa? Emang kamu kira yang bernama Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal hanya kalian berdua? Aku telah meriwayatkan ada 17 hadis, semuanya dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, dan bukan dari kalian berdua. Padahal ketika itu yang paling masyhur ulama hadis yang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, ya orang itu. Kalau kita sekarang mengatakan Bapak Haidar Nasir atau kalau tidak Morjo, sekarang Pak Halmani, itu semua pasti Pak Halmani di sana. Halmani kerja atau Pak Puji PDR pasti perlu di sini. Tapi bawa itu tidak. Emang hanya kalian berdua yang namanya ya di Pak Haidar Hamdan. Pokoknya ada saja alasan mengapa. Nah akhirnya itu apa? Akhirnya yang marah adalah akhirnya Allah mengatakan udah biarkan saja. Itu yang kelima. Yang keenam, demi ketenaran. Jadi dia membuat hadis palsu supaya orang-orang mendengar ini sesuatu yang baru, ini kisah baru yang belum pernah dengar. Biar apa? Biar terkenal, biar terkenal. Kalau dalam bahasa Arab yang mengatakan, tapi ini juga hadis yang mengatakan kalau memang kamu ingin terkenal, kencingnya semua saja. Nanti akan terkenal, akan masuk berita. Ada seorang bulan kencing di suku saja, itu terkenal. Nah orang-orang dahulu yang hatinya tidak bersih, ada yang memang berani sampai memasukkan hadis demi ketenaran. Kemudian ada kelompok namanya mazhab Karramiyah. Mereka itu berani membuat hadis palsu, bahkan menggunakan dalil. Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi maksudnya, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, orang-orang Karramiyah memberi tambahan dari tadi. Barang siapa yang berdusta atasku untuk menyesatkan manusia. Jadi dia bertambahan yang saya bilang itu artinya apa? Untuk menyesatkan manusia. Supaya apa? Kalau berbohong membuat sesuatu tapi bukan untuk menyesatkan manusia, berarti boleh. Padahal Nabi tidak pernah berkata begitu.
Jadi silakan Bapak Ibu bisa membaca, kita belajar di sini. Kalau belum bisa, tapi nanti sebaiknya request ke pengajar yang isi kajian di sini. Ada yang memang khusus menyampaikan hadis-hadis palsu, dari kita tahu mana yang palsu, mana yang asli. Kita kalau beli barang pasti yang mau yang palsu, di kecamatan, di HP yang mau yang palsu. Uang yang palsu kalau Ibu tak kasih uang palsu terus. Contoh hadis palsu yang berikutnya dari Wafilah bin Al-Asqa, dia mengatakan Nabi bersabda, min barakatil mar'ati imtikaruha bil mursal. Di antara bentuk berkahnya seorang perempuan adalah memiliki anak perempuan, memiliki anak pertama perempuan. Nah, dari sini palsu. Dari sini palsu. Meskipun dia datang, dia menggunakan dalil dan sebagainya, tapi dari sini palsu. Kalau Bapak Ibu benar, di antara dari perkara seorang perempuan adalah punya anak pertama, punya anak
jelek itu yang paling parah, yang palsu, yang palsu. Seperti doa berbuka puasa bulan Ramadan. Jadi ingat tentang doa berbuka puasa bulan Ramadan. Masyhur di antara kita doa berbukanya berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala bika asfartu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Coba Bapak Ibu yang hafal hafal Allahu wa berhadir Allah wa ta'ala insyaallah berapa orang? Jadi
Yang belum hafal, mari kita hafalkan. Itu di sini ya. Dhahabaz dhamaku, telah hilang rasa haus, wa badalnatil uruqu, dan telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan, insyaallah. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, kita dhahabaz dhamaku wa badalnatil uruqu wa thabatal ajru, insyaallah. Ini empat contoh. Ini boleh refal. Terakhir ya. Dhahabaz dhamaku wa badalnatil uruqu wa thabatal ajru, insyaallah. Praktiknya gimana? Jika maghrib ada maka baca bismillah. Kemudian baca doa tadi dan berdoa, kemudian minum. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, baca basmalah, kemudian minum, menikmati sedikit, baru kemudian berdoa. Jadi ada dua cara, silakan kita pilih yang mana. Kalau misalkan pas pertama lupa, baru bacanya setelah menikmati. Tapi kalau mau mengamalkan keduanya, sesekali yang pertama, sekali yang kedua. Karena yang pertama ada nasinya, kemudian yang tahu tetap misteri. Secara redaksi memang secara tekstual itu dibaca setelah berbuka. Karena artinya kelahiran rasa haus, rasa tenggorokan, dan pahala telah itu ditetapkan. Tapi sahabat Abdullah bin Umar saya bertanya, dia mengatakan ketika tadi mau berbuka, dia juga dikuatkan di dalam redaksi iqamah, berbunyi iqamah salat, iqamah salat. Maka redaksi kata terjalampau, padahal pekerjaan yang belum dilakukan. Begitu. Itu tentang hadis macam-macam bacaan berbuka puasa. Nah, setelah kita bahas tadi yang berjudul cara mencegah hadis palsu, maka ringkasannya adalah hadis palsu adalah seburuk-buruk hadis yang lemah. Kemudian hukumnya apa tadi? Tidak boleh meriwayatkannya kecuali dengan menyampaikan kepalsuannya. Kalau menyampaikan harus disebutkan kepalsuannya, biar ditahu. Nanti kalau ada dikira hadis kemudian diterima bisa. Nah, yang ketiga, ketika ngobrol sama teman kemudian dia berdalil, berhujjah, beralat dengan hadis palsu, sebutkan istawa dia beritahu. Maaf, hadis yang tadi dengan sebutkan itu hadisnya palsu. Saya pernah mendengar di kajian di masjid Darussalam. Supaya dia juga tahu, karena dia memang belum tahu. Maka kalau kita sudah tahu, adalah memberitahu dengan cara yang baik. Siapa hadis yang palsu berikutnya tentang bulan Ramadan ini? Bisa dengar dari Rasulullah, dia mengatakan, termasuk mengatakan, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara, tentu dia akan mengatakan apa? Akan mengatakan surga hanya untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau surga untuk ahli puasa di bulan
dikasih di situ. Kirim dari mana? Ya.